Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Febi Puspitasari. Kali ini saya ingin memberikan tutorial tentang cara membuat kue terang bulan atau disebut juga dengan kue martabak manis ya kalau di Jawa Barat ya. Tapi ingin nyetaknya itu yang terang bulan mini, jadi cetakannya mini-mini gitu. Nah, langsung aja di sini bahan-bahan yang dibutuhkan. Pertama yaitu tepung terigu protein sedang. Di sini saya pakainya tepung segitiga biru sebanyak 350 gram. Bahan berikutnya yaitu gula pasir sebanyak 100 gram. Nah, kemudian 2 butir telur ayam ukuran sedang atau besar. Kalau bisa telurnya suhu ruang, terus kemudian ditambah dengan vanili 1 saset, bisa kalian beli di warung-warung atau toko bahan kue. Dan juga vermipan ya sebanyak 6 gram. Nah, vermipan ini bisa juga diganti dengan soda kue kalau misalnya kita pengen bikin terang bulan atau martabak manis yang khas Bangka. Ya, tergantung preference atau sukanya pakai yang apa aja sih. Terus yang berikutnya bahannya adalah mentega cair sebanyak 50 gram atau sekitar 2 sendok makan. Dicairin ya, jangan lupa, tapi jangan sampai bening ya. Kemudian di sini juga bahannya ada santan ya, santan hangat. Santannya bisa pakai santan kara, kemudian dimix sama air hangat sampai total volumenya sekitar 450 ml. Dan semua bahan ini nanti akan dicampur, jadi ambil aja baskom atau apapun ya. Pertama-tama kita masukin gula, terus telurnya ya 2 butir. Nah, ini kebetulan saya dibantu sama anak saya ya. Jadi ini anak saya cowok kebetulan gitu ya. Ya, jadi bantuin untuk nge-mix ini bahan-bahannya. Terus kemudian vermipan ya sebanyak 6 gram tadi ya di awal. Ya, kemudian dikocok sampai halus ya, dikocok. Nah, itu ada satu bahan yang belum tercampur yaitu mentega cair. Ya. Mentega cair ini sebenarnya opsi aja, dia bisa dicampurin di depan atau di belakang, terserah ya. Jadi ini dikocok terus sampai halus. Ya, harus bersabar untuk menunggu semuanya halus. Nah, terakhir kita masukin santan tadi ya, 450 ml. Kemudian tepungnya juga dimasukin. Ya, kemudian dicampur sampai adonan halus, benar-benar halus, nggak ada gerindil-gerindilnya gitu. Ya, terus dicampur, dimix sampai adonan benar-benar halus. Kalau misalnya mau pakai mixer juga boleh ya. Kalau adonan cuman sedikit, pakai manual begini juga nggak apa-apa. Hasilnya juga nggak kalah bagus sama mixer. Asalkan memang kita telaten dan sabar sampai benar-benar adonan halus. Ya, bisa diperhatikan ya. Nah, setelah adonan halus seperti ini, kita tutup adonan, kita diamkan sekitar 30 menit. Setelah adonan kita diamkan 30 menit, kemudian kita lihat adonannya udah mengembang. Jangan lupa diaduk-aduk dulu ya teman-teman sebelum dicetak. Nah, terlebih dahulu kita siapin cetakannya seperti ini. Ini cetakan besi kebetulan gitu ya. Untuk mencegah lengket, cetakannya ini bisa kita olesin dulu dengan campuran kuning telur ditambah dengan mentega, terus olesin aja di lubang-lubangnya pakai kuas gitu ya. Terus kemudian setelah diolesin, dilap sedikit pakai tisu gitu, tapi jangan sampai kering banget. Terus kemudian bisa dicetak. Nah, untuk membuat pinggiran dari kue itu adonannya bisa ditekan seperti ini ya teman-teman. Nah ya,
Nah, tanda bahwa cetakan itu udah siap untuk digunakan ketika kita tuang adonan itu berbunyi ces gitu. Nah, setelah seperti ini kita tunggu sampai lubang-lubangnya itu muncul semua ke permukaan seluruh kue ya teman-teman. Diamatin terus gitu. Setelah lubang rata pada permukaan kue dan sekitar 75% kue itu udah mulai mateng, maka tutup cetakan sebentar aja ya teman-teman. Nah, jangan lupa ketika menutup cetakan itu apinya dikecilin banget gitu biar kuenya nggak gosong. Nah, setelah semuanya mateng, kita bisa angkat seperti ini ya teman-teman. Nah, nggak bakalan lengket kan cetakannya gitu. Saat masih panas baru diangkat, langsung diolesin mentega agar masuk ke celah-celah kue ya, pori-pori kue. Setelah itu bisa kita taburi dengan mesis dan juga diparutin keju. Jangan lupa untuk finishingnya juga dikasih susu ya teman-teman, kasih susu kental manis biar rasanya makin mantap. Nah, buat kalian yang belum subscribe ya, silahkan subscribe dan juga tekan tombol loncengnya agar nggak ketinggalan.